Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang reproduksi bacaan yang beranggotakan 1. Adia Azharani, 2. Mansur Hidayat, 3. Muhammad Fahmi Aufa, 4. Nurmalita Hapsari, 5. Widiatul Mulia. Resensi berasal dari bahasa Belanda recensie dan bahasa Latin recensio. Recensker atau revider yang artinya mengilas kembali. Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya berupa buku dan karya seni, film, dan drama. Unsur-unsur resensi. Unsur-unsur resensi ada 4, yaitu 1. Judul, 2. Penyusunan data buku, 3. Isi resensi buku, 4. Penutup resensi buku. Jenis-jenis resensi secara garis besar, resensi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Informatif. Di sini, resensi disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. 2. Deskriptif, yaitu resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. 3. Kritis, yaitu resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Manfaat resensi. Manfaat resensi ada 4, yaitu 1. Bahan pertimbangan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. 2. Sarana promosi buku-buku yang diresensi biasanya adalah buku yang belum pernah diresensi. 3. Memberi masukan pada pembuat karya. Masukan dapat berupa kritis dan saran terhadap isi dan substansi karya. 4. Pengembangan kreativitas. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin sering menulis, semakin baik tingkat keahlian kita. Sehingga dengan rajin meresensi secara tidak langsung bisa mengembangkan kreativitas menulis. Ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Fungsinya untuk memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Tujuan ringkasan yaitu membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, seseorang dibimbing dan dituntun untuk membaca karangan asli dengan cermat dan menuliskan kembali dengan tepat. Ciri-ciri ringkasan. 1. Inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan. 2. Kerangka dasar masih tampak jelas. 3. Memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. 4. Untuk memangkas gagasan. Cara membuat ringkasan. 1. Membaca naskah asli untuk menangkap kesan umum dan sudut pandang pengarang. 2. Mencatat gagasan utama. 3. Membuat reproduksi, yakni dengan menyusun kembali suatu karangan. Ikhtisar. Pada dasarnya sama dengan ringkasan, dilihat dari tujuannya, keduanya mengambil bentuk kecil dari suatu karangan panjang. Ciri-ciri ikhtisar. 1. Tidak mempertahankan urutan gagasan. 2. Bebas mengkombinasikan kata-kata, asal tidak menyimpang dari inti. 3. Tujuannya untuk mengambil inti. Fungsi ikhtisar yaitu sebagai garis-garis besar masalah dalam sebuah wacana yang berukuran pendek atau sedang. Persamaan ringkasan dan ikhtisar adalah keduanya merupakan penyajian singkat suatu karangan. Cara membuat ikhtisar. 1. Membaca naskah asli. Langkah pertama dalam pembuatan ikhtisar adalah membaca naskah asli 1 atau 2 kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang serta sudut pandangnya. 2. Mencatat gagasan utama. 3. Setelah penulis menangkap maksud, kesan umum dan sudut pandang pengarang asli, maka langkah selanjutnya mencatat semua gagasan utama atau gagasan yang penting. Rangkuman. Rangkuman adalah suatu uraian yang lebih singkat dengan perbandingan secara proporsional antara bagian yang dirangkum dengan rangkumannya. Syarat rangkuman. 1. Bentuk penyajian singkat dari suatu karangan asli. 2. Mempertahankan urutan pembahasan dan sudut pandang pengarang atau penulisnya. 3. Tetap memperhatikan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli.
Tujuan rangkuman yaitu membantu kita memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Manfaat rangkuman yaitu sebagai sarana untuk membantu kita dalam mengingat isi sebuah buku atau suatu uraian yang begitu panjang. Langkah-langkah membuat rangkuman. 1. Membaca teks asli atau mendengarkan naskah yang dibacakan. 2. Tentukan ide pokok pada tiap paragraf. 3. Mengembangkan ide pokok dengan bahasa sendiri, bahasa yang lebih sederhana dibanding dengan teks. 4. Menulis rangkuman. 5. Membaca kembali rangkuman yang telah dibuat. Abstrak, sebuah uraian singkat atau ringkasan dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditunjukkan untuk membantu seseorang membaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisnya. Fungsi abstrak. 1. Komponen utama laporan hasil penelitian. 2. Gambaran umum mengenai isi laporan penelitian. 3. Bahan pertimbangan bagi pembaca. Jenis-jenis abstrak. Abstrak informatif. 2. Abstrak indikatif. 3. Abstrak ulasan atau kritis. 4. Abstrak pokok. 5. Abstrak terarah atau miring. 6. Abstrak statistis atau numerik. 7. Abstrak informatif indikatif. 8. Abstrak mini. Sekian presentasi dari kami kelompok 10. Bila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.